وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah syukur kepada Allah malam hari ini kembali Allah hadirkan Bapak Ibu kita semua di majelis ilmu. Semoga banyak berkah Allah yang diraih pada malam hari ini, ilmunya manfaat, dimudahkan mengamalkan, dan semoga Allah istiqomahkan kita. Amin. Di pertemuan terakhir sudah membahas ayat ke-6, Pak, terakhir. Iyain aja ya. Ayat ke-7 ya Pak malam ini ya. Bismillah. Al-Mumtahanah. Ini sudah masuk nanti tema sesuai judulnya, Al-Mumtahanah, wanita-wanita yang diuji. Nah, yang baru bergabung, ini surat turun setelah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab bicara tentang perang Khandaq, perang yang dahsyat. Setelah Al-Ahzab nanti Nabi mimpi beliau diizinkan umroh, rindu Baitullah Ka'bah. Setelah bertahun-tahun meninggalkan Mekah, beliau mimpi, dalam mimpinya diizinkan Allah untuk mendatangi Ka'bah umrah. Ya, maka beliau senang sekali, tapi rencananya gagal karena orang musyrik tidak berkenan Nabi masuk kota Mekah. Meskipun Nabi sudah menjelaskan tujuannya bukan untuk perang, bukan menaklukkan Mekah, tujuannya murni untuk ibadah. Tapi orang musyrik tetap gak percaya. Akhirnya mereka membuat perjanjian, namanya perjanjian Sulhu Hudaybiyah. Nah, pasal-pasalnya nampak merugikan kaum muslimin. Ini pasal nanti yang terkait ayatnya adalah apabila ada orang Mekah, baik yang agamanya Islam atau agamanya musyrik, baik yang mau masuk Islam, ya, atau alasan apapun masuk kota Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Ya. Dan adapun orang Madinah yang orang Mekah yang ingin balik ke Mekah tidak boleh dihalangi oleh penduduk Madinah. Ya. Poin itu dirasa oleh para sahabat merendahkan derajat Muslim. Ya, seakan-akan Muslim nggak punya power, diatur oleh orang-orang kafir ini. Karena Rasulullah itu jelas ini perintahnya Allah, beliau tidak ragu-ragu menerima tawaran musyrik itu, maka beliau terima dengan lapang dada. Meskipun para sahabat kecewa berat. Nah, maka nanti kisahnya adalah para sahabat kecewa, ditunjukkan kekecewaannya ketika Nabi perintahkan tahallul, potong rambut, nyembelih hadiyunya, mereka nggak berangkat. Tapi Nabi tidak mengucapkan keburukan untuk mereka atau mendoakan keburukan atau menganggap mereka nggak taat. Hanya Nabi tahu mereka masih belum menerima perjanjian yang nampak mengecewakan itu. Tapi beriring waktu, Masya Allah, apapun pilihan Allah pasti yang terbaik. Nah itu makanya ada ayat wa makaru wa makarallah. Orang-orang musyrik, orang kafir boleh membuat berbagai tipu daya, strategi. Allah juga punya rencana, dan selalu rencana Allah lebih baik. Wallahu khairul makirin, begitu ya. Ini kisah di sirahnya begitu, sebagai pengantar barangkali ada yang baru bergabung pada kajian malam hari ini. Baik, masuk ayat yang ke-7, disimak surat Al-Mumtahanah. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina a'daitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Asallahu, ya, asa, semoga atau bisa jadi, ya, asallahu
Semoga Allah ayyaj'ala hendak menjadikan Allah bainakum di antara kalian orang-orang muslim mukmin di Madinah wa bainal ladzina adaitum dan orang-orang yang terjadi permusuhan minhum dengan mereka ya, mawaddah akan muncul kasih sayang. Nanti dalam keterangannya Ibnu Katsir mengatakan begini, yaqulu ta'ala li'ibadihi al-mu'minin, Allah ya, menceritakan tentang hambanya yang beriman. Ba'da an amarahum bi'adawatil kafirin. Jadi ayat awal ini kan jelas ya Pak, ini biar nyambung memang harus diulang dulu. Ayat 1, ayat pertama ini Allah tegas jelaskan konsep al-wala wal bara. Wah, ini temanya sudah tema al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara? Kebencian dan loyalitas. Al-wala wali, pelindung, artinya pendukung. Waliullah berarti wali-walinya Allah. Ya, orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya itu wali. Ya, lain lagi kalau yang mendefinisikan wali sebagai sosok yang sudah apa itu? Ma'rifah atau levelnya sudah level khos ya, ada amma, ada apa itu syariah, ini thariqah biasanya punya level jenjang-jenjangan itu ya. Tapi wali dalam definisi Al-Quran itu ya, wali itu ya orang-orang yang beriman. Waliullah itu setiap orang beriman dia walinya Allah, waliullah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatakhidu aduwi wa aduwakum awliya, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuhku. Allah yang berfirman ini, wa aduwakum, musuhku dan musuhmu awliya. Apa awliya? Banyak definisi. Awliya pemimpin, awliya wali, pelindung. Maka awliya itu jam'un min wali. Wali itu satu, kalau banyak namanya awliya. Ada buku karya Ibnu Taimiyah ini, Al-Farqu baina awliya ir-Rahman wa awliya isyaitan ya. Perbedaan antara walinya Allah dan walinya setan ya. Tadi saya baca pas rakaat pertama itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Allah keluarkan manusia minadh dhulumat, dari kesesatan kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Ayat berikutnya apa? Lanjutannya, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut, dan orang-orang kafir wali mereka adalah tagut. Wali di sini berarti pelindung ya. Walinya adalah tagut. Tujuannya apa tagut? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan manusia dari kebenaran, ditarik, dimasukkan ke dalam kesesatan. Ini kebalikan. Makanya judulnya wali Allah versus wali setan. Nah, tagut itu ada 5. Dedengkotnya satu adalah iblis. Ya ini. Atau nanti kalau bahas tentang tagut ya sudah selesai ya, dibahas di surat Al-Baqarah itu setelah ayat kursi kan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, nah, itu kata Allah. Siapa tagut? Berarti murojaah lagi nanti temanya ini, diulang lagi ya, biar nggak munturnya kejauhan itu ya. Nah, ayat 1 jelas ya Pak, Allah sampaikan, hai orang beriman, jangan jadikan musuhku, musuhmu sebagai walimu, pelindungmu, teman setiamu, pemimpinmu termasuk. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu bermesra-mesra dengan mereka, berakrab-akrab dengan mereka. Tidak boleh ya, tidak boleh ini ya. Waqad kafaru, kenapa nggak boleh? Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, karena mereka dua kesalahannya. Satu, kufur terhadap yang dibawa Nabi. Nah, makanya kafir itu ada banyak penyebabnya. Ada kafir i'rad. I'rad itu berpaling Pak. Dia menolak kebenaran berarti, bukan karena jahil.
Ada yang jahil, jahil itu bodoh. Jahil itu berarti adamul ilmi. Maka nanti ada orang-orang yang diudur karena kejahilannya. Ya, namanya udur bil jahli. Ya, orang boleh bodoh bisa jadi alasan orang tidak disalahkan. Tapi bodoh yang mana itu nanti ada rincinya. Ya. Nggak sembarang bodoh. Karena kalau semua orang tidak ngerti dimaafkan oleh syariat kesalahannya, mending jadi wong bodoh timbang pinter ora iso ngelakoni. Pilih mana Pak? Kamu pilih bodoh, aman kan? Gitu. Makanya nggak setiap kebodohan itu diberi udzur oleh syariat. Nah, bodoh yang mana? Ya kalau pernah kita bahas, satu orang yang memang tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Orang yang kedua, orang yang pikun, dia sudah tidak bisa membedakan ya mana daun, mana duit itu ya. Jadi nek orang aku mbah kok ndak sholat, kula pun pikun le itu. Nek mbah duduhi godhong karo 50.000 milih godhong, oh mbah pikun berarti iki. Ya. Sudah jelas ini, pikun jenengan mbah. Tapi nek milih sing 50.000, oh tak pikun berarti mbah iki. Ya, jadi pikun itu sudah nggak ngerti Pak itu ya. Ya, ini makanya dimaafkan kalau orang pikun dalam syariat itu, dimaafkan pikun itu. Ya. Kemudian orang ketiga, orang yang stres gila. Ya, maka orang gila itu tidak ada catatannya besok. Ya, aman. Ya. Yang terakhir adalah ahlul fatrah, orang yang hidup di sebuah tempat. Ada yang mengatakan ahlul fatrah itu jeda kenabian antara dua nabi. Misalnya hidup di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ya, misalnya Warokoh bin Naufal. Ya, beliau ikut syariatnya Nabi Isa. Ya, ada orang-orang yang hidup di antara ini enggak dapat syariatnya ini, juga belum ketemu syariatnya Rasulullah al-Fatrah. Ya. Ada yang mengatakan siapa? Orang yang enggak punya kesempatan mencari ilmu. Terus enggak ada, Pak. Makanya nek orang Sampangan kok ngaku saya ahlul fatrah itu nggak ada udurnya itu. Pengajian tiap malam Sabtu, terus malam Kamis, belum hari apa lagi ya. Jadi nggak ada alasan saya bodoh karena nggak ada pengajian ya. Ini kembali lagi tadi Pak. Maka kesalahan orang kafir dua. Satu, ingkar kepada yang dibawa Nabi. Yang kedua apa? Yukhrijunar rasula wa iyyakum, karena mereka mengusirmu dan mengusir rasulmu dari bumi Mekah. Itu kesalahan mereka. Maka tidak boleh kamu lembut-lembut sama orang-orang model kafir kayak begini. Ya, ini makanya tegas di awal Allah, tapi di ayat berapa ini? 7 Allah sampaikan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Bisa jadi satu saat nanti orang yang kalian benci sekali karena kekafirannya itu akan tumbuh kasih sayangmu terhadap mereka setelah mereka condong kepada kebenaran ya. Makanya hidayah itu betul Pak. Tugas Nabi, tugas ulama itu menyampaikan hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, petunjuk ilmu. Adapun hidayatul taufik, orang itu menerima ilmu termasuk menerima Islam, itu menjadi haknya Allah. Ya, makanya yahdi mayyasha'u wa yudillu mayyasha. Allah berkehendak memberi hidayah kepada siapapun dan berkehendak pula menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Ya, ini ada keterangan di sini dari ahli tafsir, waqad qala Muqatil bin Hayyan inna hadhil ayah nuzilat fi Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb. Ayat ini turun terkait dengan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini kan musuh Allah nomor wahid pasca tewasnya Abu Jahal. Ya. Kalau orang kafir tewas kok meninggal? Mati ya, matilah aman ya. Orang kafir mati ya, Abu Jahal pasca Abu Jahal mati ini pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Nah, maka betul, begitu Abu Jahal mati di perang Badar, maka tampuk kepemimpinan Quraisy jatuh di tangan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan ini dia punya banyak kelebihan. Ya. Jelas dia pedagang besar.
Jadi dagangnya bukan lintas kota, tapi lintas negeri. Dia pernah ketemu langsung raja paling kuat di muka bumi saat itu, namanya Heraklius, raja Persia, raja Romawi. Ketika dia pernah dikirimi surat, jadi Nabi nanti, bukan nanti, kemarin ya sudah dibahas ya, Nabi pernah ngirim surat ke raja-raja. Ada raja-raja besar dikirim semua. Heraklius dikirim, yang bawa Dihyah Al-Kalbi namanya. Kemudian Persia dikirim juga surat ya. Raja Mesir mau Kokis dikirimi, termasuk Raja Ethiopia siapa? Asomah atau di Habasyah, Najasyi ya, dikirimi surat ya. Raja Oman, Raja Yaman, banyak di Jazirah Arab, terutama yang punya peta kekuatan itu. Maka sama, ini menunjukkan cerdasnya Abu Sufyan ini, hebatnya Abu Sufyan maksudnya. Ketika Heraklius dapat surat, dia langsung tanya kepada pengawalnya, sudahkah hadir orang-orang Arab di kota kita? Karena biasa orang Arab berdagang musiman, Pak. Makanya ada surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita syita was-shayf. Orang Quraisy itu pedagang ulung. Kalau dagang itu dari musim panas sampai musim dingin. Itu kurang lebih 8 bulan, Pak, meninggalkan rumah itu. Jadi mereka memang petualang orang Arab ini. Nah, Abu Sufyan itu sering mimpin kafilah dagang ini. Suatu hari ayat ini turun terkait dengan Abu Sufyan, disebutkan ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ibnatahu. Rasul menikahi putrinya Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih kafir. Jadi memang setiap pernikahan Nabi itu mesti ada hikmahnya. Nggak ada hikmahnya, Pak. Siapa putri Abu Sufyan yang dinikahi oleh Nabi? Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini Masya Allah termasuk as-sabiqunal awalun. Nah itu, Pak, ceritanya. Di setiap episode keluarga musuh nomor wahidnya Nabi, sering ada orang-orang yang justru menjadi pengikut Nabi. Termasuk putrinya Abu Sufyan ya. Atau kebalikannya, ayahnya jadi pejuang muslim, pembela Nabi, anaknya tidak ikut Nabi ya. Bahkan Rasulullah itu nanti, Rasul menantunya kafir, Pak. Diceritakan di sini nanti. Namanya Abdul As, itu kafir. Itu suaminya Zainab binti Muhammad. Jadi Rasul punya menantu kafir-kafir itu. Ya, nanti ada kisahnya bagaimana kapan mulai dilarang wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Nah, itu nanti terkait dengan ayat ini. Kembali ke Abu Sufyan. Kurang apa prestasi kejahatan Abu Sufyan kepada Islam? Sudah luar biasa, Pak. Dia termasuk yang punya inisiatif. Karena dia yang mimpin kafilah dagang mau disergap pulang dari Syam itu, ya, dia kan lolos. Karena lolos, tapi Abu Jahal sudah kadung berangkat. Maka Abu Jahal tidak mau pulang, dinasehati oleh Abu Sufyan, pulang, kafilah dagang kita sudah lolos dari sergapan Muhammad, pulang. Abu Sufyan mengatakan, enggak, kita tidak akan pulang sampai kita pesta di Badar 3 hari 3 malam, sampai semua Jazirah Arab tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan Quraisy. Wah, pongah si Abu Jahal itu. Maka betul ya, datang Badar dan Nabi tidak ngerti kalau Abu Sufyan lolos. Nabi sudah kadung sampai Badar, Abu Jahal sampai Badar, tidak bisa ngelak, ketemu dua pasukan ini. Maka disebut oleh Allah Yaumul Furqan, hari bertemunya pasukan kafir dengan pasukan iman, mukmin, pasukan kufur dan pasukan iman itu. Ya. Maka hari itu banyak reuni, Pak. Ya. Ayah ketemu bapak, ayah di pihak Muslim, bapak di pihak, anak di pihak kafir, kakak sama adiknya Muslim, kakaknya kafir, banyak ketemu. Dan itu ujian tersendiri. Maka nanti Allah puji mereka, la tajidu kauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Kamu akan lihat ya hasil didikan Muhammad, maksudnya para sahabat. Mereka orang-orang yang tidak menyisakan satu kasih sayang pun
kepada orang kafir meskipun itu orang tuanya mereka sendiri. Nah, itu tema-tema awal. Nah, tema ini boleh berkasih sayang tapi ada syaratnya. Ini makanya perlunya utuh membaca sirah itu biar menempatkan pada tempatnya ya. Ini Abu Sufyan, Masya Allah, kejahatannya sudah jelas sekali, karyanya, jejaknya, permusuhannya. Bahkan dia termasuk yang ketika sahabat-sahabat lain, sahabat dia maksudnya, tokoh-tokoh sebagian masuk Islam, dia termasuk yang tidak mau masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya dia malam Fathul Mekah, Abu Sufyan itu ya. Maka Umar bin Khattab itu luar biasa geramnya itu ya. Ya pikir Abu Umar itu sudah keterlaluan kejahatannya Abu Sufyan. Dia jangan sampai masuk Islam kalau bisa gitu. Maka dihalangi ya. Tapi Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas itu termasuk kalau dalam sirah Nabawiyah itu yang ditanam Nabi di Mekah. Jadi dia nggak ikut hijrah Pak, memang Abbas. Maka nanti Abbas ini ikut perang Badar, dia tertawan. Ya, tertawan dan Nabi Masya Allah, ini hebatnya Nabi itu tidak pernah memberitahukan ke sahabatnya bahwa beliau menanam Abbas di Mekah untuk mengawasi gerak-gerik musyrik Quraisy. Bahkan nanti ketika Abbas tertawan itu, Abbas kan tertawan Pak, Nabi menyampaikan kepada semua sahabat ya, minta tebusan yang paling mahal untuk orang ini karena dia jutawan hartawan, hartanya sangat banyak itu sampai orang nggak menyangka. Nah coba kalau Nabi perlakukan begini, jangan diperlakukan kasar Abbas, karena dia orang kita yang saya tanam ke sana. Misalnya Nabi bicara begitu, pasti terbongkar. Ya, namanya orang itu tak omongin ini ngejo ngomong sopo-sopo yo. Kui mesti sebelumnya harus ngomong sopo-sopo, model kayak gitu aja ngandel Pak itu. Ya, terus gayane gitu. Ini baru jenengan yang tak beritahu Pak. Ya. Nek enggak bolo gak bakal itu ya. Ya, ini model kayak gini tuh jelas Pak, dia nggak bisa jaga rahasia, jangan percaya. Itu sudah kemana-mana, jenengan sudah yang kesekian barangkali begitu ya. Maka Abbas itu, dan Abbas tahu betul kualitas Abu Sufyan, maka Abbas minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya nanti ya berdiri di satu tempat, saya akan bawa Abu Sufyan ke tempat itu, tempat yang bisa melihat semua pasukan Muslim yang datang menaklukkan Mekah. Kenapa? Agar Abu Sufyan tahu kekuatan kita yang sesungguhnya. Maka Abu Sufyan sampai takjub, bergumam, belum pernah saya lihat pasukan sebesar ini. Karena malam itu, tahun itu Rasul menaklukkan Mekah dengan membawa 10.000 pasukan ya. Padahal ketika Hudaybiyah cuma 2.000 Pak. Jadi gencatan senjata ini hikmahnya, gencatan senjata Hudaybiyah ini Masya Allah berarti nambah 8.000 hanya dalam waktu 1 tahun itu. Nah ini hikmah dibalik gencatan senjata. Seakan-akan Nabi ngalah dengan kemauan musyrik, tapi ternyata Allah punya banyak rencana. Apa? Nabi bisa leluasa berdakwah ke negeri-negeri yang selama ini belum terpikir untuk didakwai oleh Rasulullah SAW. Baik, kembali ke Abu Sufyan tadi ya. Maka ayat ini turun kepada Abu Sufyan. Artinya Allah mengingatkan bisa jadi kalian dan mereka hari ini musuh, tapi Allah berkehendak bisa jadi satu hari mereka menjadi kawan karibmu ya. Bahkan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, fa'asa ayyakuna baghidhuka yauman ma." Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Bisa jadi satu hari orang yang kamu benci itu, orang yang kamu cintai itu menjadi orang yang kamu benci. Wah, ini puitis ya Pak kalau hadisnya ya. Wa baghidhuka haunan ma, dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya. Fa'asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi satu hari
dia menjadi orang yang paling kamu cintai. Artinya kita suruh proporsional, Pak. Nek benci ya sewajarnya, dudukkan pada porsinya. Nek cinta ya sewajarnya, jangan berlebihan. Nanti wirang kalau kadung. Ya ini, makanya saya pernah nyampaikan kan, nek wong Jawa duwe pepatah, sopo sing gedeng bakal nyanding. Ya, mudah nggak Pak orang Sampangan? Gedeng nyanding mudah nggak? Ya, nggak tahu. Ada yang nggak nasibnya pernah begini di sini, hadir nggak orangnya? Yang dulu mungkin pas zaman mudanya, ngomong saya nggak bakal nikah sama dia. Wis ngelek-elek jebule saiki dadi bojone. Ya anake akeh gitu. Bahagia alhamdulillah itu. Makanya ojo gedeng-gedeng, Pak. Ya. Biar tidak nyanding kan. Nah, ini makanya ada istilah benar benci tapi rindu gitu ya. Lagunya gitu ya. Itu jahiliyah ya. Ya. Artinya apa? Nabi sendiri ngasih tahu, kamu kalau benci seseorang sewajarnya, benci karena kekufurannya benci ya. Tapi kalau dia orang terdekatmu, siapa? Orang yang menjadi masih ada nasab terdekat denganmu, maka doakan kebaikan untuknya. Jadi kebenciannya itu benci karena kekafirannya, tapi kecintaannya itu karena dia masih menjadi kerabat kita. Itu termasuk Nabi SAW begitu mengajarkannya ya. Dan kalaupun cinta, ya cinta sewajarnya. Bisa jadi nanti dia menjadi musuhmu yang paling kamu benci satu hari ya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi hadis ini tidak disebutkan rawinya dan saya belum ngecek apakah sahih ataukah tidak, karena Ibnu Katsir hanya mengatakan wa fil hadisi begitu dalam sebuah hadis, tapi biasanya beliau memilih pendapat-pendapat yang hadis yang sahih. Ini ayat ke-7 terkait dengan Abu Sufyan. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Allah maha mampu di atas segalanya. Wallahu ghafurun, dan Allah maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Artinya manusia memang terbatas Pak ampunannya, maafnya. Makanya kamu sudah kesalahan 3 kali tak hitung, sudah tidak ada kesempatan yang keempat. Ya manusia kan begitu Pak. Ya, makanya naik kerja di pabrik SP itu berapa kali? 3 kali. Yang keempat sudah apa? Surat cinta dikeluarkan ya. Nah, itu manusia Pak itu ya. Kalau Allah, masya Allah, ya ibadi wa hambakum. Ya, innakum tukhti'una bil laili. Kamu andaikan bermaksiat di malam hari, kemudian pagi harinya kamu istighfar, mohon ampunan kepadaku, semua dosamu di malam hari aku ampuni. Ya ibadi wahai hambaku, kalian tukhti'una bin nahar, siang hari bermaksiat, malam hari menyesal, taubat, malam itu aku ampuni dosa kalian. Diulangi meneh ya Allah tetap akan ampuni. Malam yughorgir, sebelum apa Pak? Ajalnya, nyawanya sampai ke tenggorokan, itu Allah tetap menerima pintu taubat. Tapi taubat yang diterima itu taubatan nasuha. Ada 3 syarat. 1, an-nadam, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga adalah mengganti dengan amal yang baik, namanya hijrah Pak. Nah, ini bulan apa ini? Muharram. Bulan Muharram ini bulan identik dengan hijrah. Maka hijrah hari ini nggak ada hijrah makani. Hijrah makan itu pindah tempat Pak. Kalau ada dulu Nabi dari Mekah menuju Madinah, karena jelas Madinah kondusif menerima Islam, kemudian penduduknya siap membela Nabi dari mara bahaya, maka Allah pilihkan negeri itu. Namanya dulunya Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Negeri yang tidak pernah anteng, gejolak terus, perang saudara, Aus sama Khazraj terus perang itu. Begitu masuk Islam ke sana, negeri yang tadinya guncang terus itu menjadi tenang. Maka diganti namanya Madinah Al-Munawwarah, yang penuh cahaya Allah itu ya. Ini sedikit ceritanya. Jadi Allah tetap mengampuni sebanyak apapun kesalahan Abu Sufyan, Allah tahu. Dan Allah lah yang memegang hidayah. Makanya nanti Abu Sufyan ini beruntung Pak. Dia masuk Islam, istrinya masuk Islam.
Hindun. Padahal Hindun itu sudah masuk daftar hitamnya Nabi. Nanti ketemu Hindun, eksekusi dia karena kejahatannya sudah luar biasa. Hindun, Pak. Hindun itu provokator kelas wahid itu. Dia yang memprovokatori pas perang Uhud. Jadi kalau orang-orang Quraisy mundur itu dibully ya, mosok kalah sama perempuan itu ya, digebuk sama siapa, Hindun, maju begitu. Dia termasuk yang berani bayar mahal Wahsy. Lo budak itu mahal, Pak. Budak itu mahal, makanya bayar kafarah itu yang pertama itu adalah tahrir raqabah, bebaskan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau nggak bisa baru ngasih makan orang miskin 60 kafarah itu. Ya. Budak itu mahal, Pak, itu. Maka Wahsy dijanjikan, kamu saya bebaskan dari perbudakan dengan syarat satu, bisa membunuh Hamzah, karena Hamzah yang membunuh ayah saya di perang Badar. Wah, dendamnya kusumat tuh. Begitu Wahsy melaporkan Hamzah sudah meninggal, maka Hindun langsung mengambil belati, dibedah dadanya Hamzah, kemudian dirogoh jantungnya, dikunyah, kemudian dipotong telinganya, dijadikan kalung bandul itu, hidungnya dipotong. Nabi nggak tegel melihat Hamzah ini. Maka nanti ketika Hindun itu jelas-jelas itu penjahat perang itu, Nabi sudah buat daftar hitam sebelum berangkat dari Mekah, Madinah itu. Tapi ternyata Masya Allah, Hindun dia dapat hidayah, Pak. Hari di mana Nabi menerima di bawah Ka'bah itu orang-orang yang pengen bersyahadat ditunggu sama Nabi. Maka Hindun malu-malu pakai cadar dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi masih ingat suaranya. Kamu Hindun? Iya ya Rasulullah itu. Dia tunduk, tak berani sama sekali, Pak, mengangkat kepalanya karena dia tahu dosanya sangat besar. Tapi Nabi Masya Allah menyampaikan firman Allah ya, bahwa Allah yaghfiru liman yasha, mengampuni semua dosa kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni. Semoga Allah mudahkan kamu menutup dosa-dosamu. Nah, itu Hindun, Pak. Termasuk anaknya masuk Islam nanti. Muawiyah bin Abi Sufyan, Uqbah bin Abi Sufyan, ya, anaknya Muawiyah banyak masuk Islam. Ini makanya hari dimana kadang bagi orang mukmin nggak nyangka kalau mereka yang pernah jadi musuh utamanya Islam kelak justru masuk Islam di penghujung usianya, bahkan di puncak permusuhannya. Maka Abu Sufyan mendatangi Nabi satu hari. Kemudian Abu Sufyan menyampaikan 3 hal. Ya. Wa fi sahihil Muslim, ini dari sahih, riwayatnya sahih ya, Pak, hadis riwayat Muslim. An Ibni Abbasin anna Abu Sufyan qala ya Rasulullah salasun a'tinihunna. Ya Rasulullah, ada 3 hal yang saya mohon saya diberi 3-tiganya, diizinkan 3-tiganya. Ada 3 permintaan saya, semoga engkau kabulkan ya Rasulullah. Qala na'am, iya aku kabulkan. Qala ta'muruni uqatil kufar kama kuntu uqatilal muslimin. Ya Rasulullah, izinkan saya terlibat dalam setiap pertempuran menghadapi orang kafir sebagai tebusan saya, karena dulu saya banyak memerangi orang Islam. Wah, maka Abu Sufyan nanti di perang Yarmuk ya, dia kehilangan matanya. Dan itu jelas dia sudah mau disuruh ke belakang, dia nggak mau. Hanya diperban, kemudian dia maju lagi. Ini Abu Sufyan, usianya sudah tua, Pak, ketika dia perang karena ingin menebus dosa-dosanya. Nah, saya izinkan. Kemudian yang kedua, qala wa Muawiyah taj'aluhu katiban baina yadaik ya Rasulullah. Izinkan putra saya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi juru tulismu. Naam, kata Nabi, iya dikabulkan. Karena Abu Sufyan ingin sosok putranya ada yang menjadi orang terdekatnya Nabi. Ya, maka Muawiyah diangkat sebagai juru tulisnya Nabi kelak. Qala ya, waqad indi ahsanul Arab wa ajmaluhu. Dan ya Rasulullah, saya punya anak yang paling cantik se-Arab. Wow.
Yang ngomong Abu Sufyan lho Pak, senenge tempe ya dibacem anake dhewe dilem. Akhirnya pepatah Jawa ya. Tempe ya dibacem Pak, anake dhewe dilem. Jenengan juga gitu, tempe dibacem bojone dhewe dilem. Aja bojone dhewe banding-bandingke iki jenenge ora bersyukur ya ini ya. Wa ajmaluhu, dan yang paling cakep ya Rasulullah, nikahilah putri saya. Naam, kata Nabi, iya saya akan nikahi ya. Ini menunjukkan bahwa ini riwayat, makanya nanti riwayat ini ada yang pertanyakan karena Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathul Mekah, sementara Nabi menikahi Ummu Habibah itu sebelum Fathul Mekah. Wallahu alam biswab, karena riwayat Muslim jelas riwayatnya sahih. Kemudian riwayat yang lain itu yang perlu dicek kembali ya. Jadi intinya Abu Sufyan tidak sekedar masuk Islam kemudian selesai, maka semua sahabat yang pernah berbuat salah mereka masuk Islamnya dengan menebus yang setimpal. Termasuk Wahsy, Pak. Wahsy itu Nabi bahkan tidak mengira kalau Wahsy akan dapat hidayah itu. Wahsy nanti pas Fathul Mekah itu sama ya. Dia datang dengan tertunduk bersyahadat di depan Nabi. Nabi begitu melihat Wahsy, anta Wahsy, kamu Wahsy. Labbaik ya Rasulullah itu. Ya, Nabi tetap terima syahadatnya. Kemudian Nabi menyampaikan, ya, mohon jangan menampakkan muka di depan saya dulu gitu. Karena Nabi itu teringat betul melihat Wahsy, dia ingat bagaimana perlakuan dia kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Abi Thalib ya. Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Ini Masya Allah, Nabi langsung teringat itu. Tapi Nabi terima syahadatnya dan mendoakan kebaikan. Tapi Nabi berharap Wahsy tidak muncul. Maka Wahsy langsung bersumpah, ngomong di depan Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa saya harus menebus kesalahan saya membunuh siapa? Hamzah itu ya. Kemudian Nabi sampaikan ya, perangilah orang-orang kafir sebagaimana dulu kamu merangi orang-orang Islam itu. Maka hari di mana nanti Nabi meninggal dunia, kemurtadan marak sekali. Ada nabi palsu di Yamamah yang sangat terkenal, namanya Musailamah Al-Kadzab. Hari itulah Wahsy bersumpah di hadapan sahabat, hari ini saya akan tebus kesalahan saya. Dulu saya bunuh muslim terbaik, hari ini saya akan bunuh musuh Allah yang paling dahsyat. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Maka dia dibunuh dengan tombak yang sama yang dipakai dulu untuk membunuh Hamzah. Itulah hakikat tobat orang beriman, Pak. Jadi tobat itu, mohon maaf, hijrah itu bukan hanya ganti baju. Ya, nah sudah pakai jubah ini sudah hijrah. Ini pakaian luar, ini nggak ada kaitannya ini. Hijrah itu adalah mal muhajir ya Rasulullah. Muhajir itu siapa ya Rasulullah? Man hajaro manahambahu anhu. Muhajir sejati adalah mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu hijrah, Pak. Lah jadi kalau kita tadinya pakaiannya jarang pakai jubah, terus sekarang pakai jubah, itu baru hijrah apanya? Bajunya ini ya. Ya, jadi nggak ada istimewanya ini ya ini. Cuma memang Nabi SAW menyampaikan bahwa Rasul mencintai komis. Apa komis? Komis adalah jubah. Ya. Ini tapi ini hijrah yang level paling apa? Paling ya luar ini. Hijrah sebenarnya adalah orang ketika dia menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Itulah hijrah yang sebenarnya. Nah, ini bagian dari sesuatu yang wajib dipahami. Hijrahnya sahabat itu Masya Allah tepat seperti Nabi sabdakan itu. Apa itu? Nabi bersabda 3 hal itu. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa adbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ikuti, kamu ganti semua perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Nanti kamu akan dihapus dosa-dosamu. Jadi hijrah itu bukan kemudian hanya sekedar masuk komunitas cah hijrah gitu. Terus sudah otomatis wah ini hijrah ini. Ini baru branding, Pak itu ya. Tapi hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh agama ya. Itu baru hijrah yang sebenarnya kata Nabi. Nah, maka Abu Sufyan berhijrah. Dia ganti
daftar buruk kesalahannya diganti dengan daftar kebaikannya setelah masuk Islam. Wah sih, dia pernah membunuh manusia yang paling baik, ya sahabat Nabi, yaitu Hamzah, karena Nabi bersabda, Hamzah sayyidus syuhada fil jannah. Hamzah itu nanti penghulunya syuhada di surga. Maka Wahsy mengganti dengan membunuh manusia paling buruk di zaman itu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Begitulah Pak. Jadi hijrah itu harus diiringi dengan prestasi. Ya, makanya dulu pernah apa gitu ya. Jadi hari ini juga harus punya karya apa begitu. Jangan sekedar alhamdulillah saya sudah hijrah gitu. Lah apa prestasinya gitu, harus ditanya. Ini perihal berarti takdir ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Ayat yang ke-8 sudah Isya Pak? Isya ya? Isya ya? Ya baik, kita nggak masuk ke 8 dulu ya. Berarti sampai ayat ke-7 dulu aja ini. Jadi di sini ada dua riwayat kaitan dengan Abi Sufyan tadi ya. Jadi riwayat yang pertama ini adalah ketika Abu Sufyan digambarkan tadi mendatangi Nabi untuk menunjukkan kesungguhannya dalam berislam, dan ternyata begitulah Allah Maha Tahu ya dengan ketulusan hambanya. Makanya apa yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin itu? Ya, munafik itu menyembunyikan kebenciannya kepada Islam meskipun dohirnya Islam. Kalau kafir itu jelas terang-terangan Pak, dohirnya ya benci Islam, hatinya juga benci Islam. Tapi kalau sudah Allah berikan hidayah, nanti kebenciannya itu berubah menjadi kecintaan kepada Islam ya. Tapi kalau munafik itu ya memang lebih susah. Makanya hukuman untuk munafik nanti di akhirat lebih berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu besok tempatnya di neraka yang paling bawah ya. Kenapa? Mereka ini mudabdabin. Mudabdabin itu ya bingung ya, nunggu angin bertiup ya. Kalau suara sedang ke barat ya dia ke barat lah itu. Kalau sedang ke timur dia akan ke timur. Tuh, nunggu dia. Makanya dia setiap perang nunggu. Ini yang menang kira-kira Muhammad apa Yahudi? Ya. Dia berusaha kalau ketemu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu para sahabat Nabi, mereka mengatakan amanna. Kami masih di barisan orang-orang yang beriman. Tapi begitu ketemu orang kafir, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jangan ragukan kekafiran saya ya. Saya di barisan kalian meskipun saya tinggal di komunitas para sahabat. Itu orang munafik begitu ya. Makanya ketika Nabi satu hari kedatangan Badui, orang Badui itu malah lugu-lugu tapi imannya Masya Allah, dipuji Nabi. Satu hari Badui datang kepada Nabi. Dia datang kemudian masuk Islam. Nah, tidak lama kemudian pecah perang. Perang itu dia tahu bahwa sudah tidak ada waktu bela suku, bela negara, bela bangsa. Ini adalah bela agama itu. Makanya begitu menang perang dia langsung pulang. Dicari sama Nabi, aina, ya gimana bahasanya Nabi? Ahua begitu. Di mana sahabat, di mana Badui itu? Kata Nabi, dia sudah pulang ya Rasulullah. Hada kismun lah, ini bagian untuk dia. Maka dicari oleh seorang sahabat, ketemu rumahnya, kemudian dikasihkan, ini dari Rasulullah, amanah untukmu. Apa ini? Ini bagian ghanimah untukmu ya. Kata dia, saya berperang bukan karena ini ya, kembalikan ke Rasulullah. Saya nggak mau amanah saya bawa ini, silahkan nggak matruk besok temui Rasulullah. Maka dia ketemu Rasulullah itu. Mahadihi, apa ini ya Rasulullah? Kismun qasamtu laka, kata Nabi, ini bagian ghanimah untukmu karena kemarin ikut berperang. Saya bukan karena ini ya Rasulullah masuk Islam dan berperang. Untuk apa? Agar saya terbunuh tepat di leher saya ini, tertancap anak panah gitu ya, dalam riwayat di dahinya. Dan ternyata Nabi mengatakan intasdukillah yasdukallah. Kamu kalau memang ngomongnya dari mana ini, hati kecilmu, pasti Allah akan
penuhi apa yang kamu inginkan. Suatu hari dia meninggal, tepat tertancap panah di lehernya. Dan Nabi bersabda, "Ahuwa, apa ini Yahudi Badui yang itu?" "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dapat hidayah itu Allah sudah mengerti kebersihan hatinya. Jadi ibaratnya kesatria, Pak. Kalau dia kafir itu memang kafir, kemudian setelah masuk Islam tidak tersisa kekafiran dalam dirinya. Lain dengan munafik. Kalau munafik ini kan dia memang ketika masuk Islam dia tidak ada pilihan, kecintaannya nggak ada. Cuma dia mengkalkulasi masuk Islam, dia bertolak belakang dengan hati kecilnya yang tidak suka Islam, tapi tidak masuk Islam membahayakan. Kenapa? Hari itu nggak masuk Islam ini nggak dapat apa? Ya, ini kedudukan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihannya pura-pura masuk Islam sambil menunggu peluang untuk merusak Islam dari dalam. Itulah orang-orang munafik. Makanya Allah tidak berikan hidayah satupun kepada orang-orang munafik. Karena Allah tahu hatinya memang penuh kebencian kepada Islam, dan itu berangkat dari memang kebusukan hati mereka. Ya, ini. Baik, di ayat 8 dan berikutnya ini nanti berarti ini batasan bagaimana kita bermuamalah ya. Meskipun sudah disinggung, tapi karena urutannya besok sampai ayat ke-8 kita bacakan secukupnya. Kemudian nanti lebih kepada ayat 10 dan 11 ini temanya justru ayat 10 dan 11 ini. Inti temanya surat Al-Mumtahanah ini ya. Jadi nanti apa hukumnya wanita muslim menikah dengan orang kafir, kalaupun berpisah akhirnya apa ketentuannya, maharnya bagaimana, idahnya bagaimana, ini dibahas semua oleh Ibnu Katsir nanti kaitan dengan urusan pernikahan, yang satu dapat hidayah, yang satu masih musyrik ataupun kafir ya. Jadi ini sebagai panduan karena banyak hal-hal yang harus didudukkan dengan sirah, karena hari ini juga kejadian kan ada beberapa wanita muslimah mu'allaf ya, sementara suaminya belum mendapatkan hidayah. Bagaimana bersikap? Itu Islam sudah punya jawaban sebenarnya kalau mau belajar dari sejarah ataupun dari tafsir ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.